Port salah satunya. Ini beton dicampur sama bajaringan ini semua di sini. Iya. Kuat Kuat banget. jadinya. Banget Pak. Cuman kalau emang Baloynya nanti bisa bekerja. Di mana karinya nggak bisa dapat space. Wah. Ini kayak draft yang mencoba buat matiin Marcel dari Baloy. Oke, kalau begitu. Jadi ini dia. Di Di minggu yang ketiga, hari yang kedua, match yang pertama. Langsung saja, MPL Arena mana suaranya? Hihi. belum makan siang kayaknya nih. Makan siang, makan Belum makan siang nih langsung makan, datang ke sini ya. makan. Yap, dan ini dia ya yang akan menemani kalian di malam minggu. Ya, ya. Yang udah Malam kangen. minggu nih. Lah, Lah iya, malam minggu. setiap hari kayak weekday ya buat Anda ya. Iya. Oke, tapi kita akan lihat gimana caranya agresivitas dengan adanya Chusin pastinya di lane tengah dan set talent emblem yang kita intip support seperti biasa. Ya full jogging juga ya buat Baloy dengan Marcel. Dan kalau kita lihat dari pemilihan emblemnya, Kenzie memilih Master Assassin. Drakio, Stephen of Blood. Karena bermain dengan pasif juga nanti tentunya. Sama-sama nungguin Trinity juga sih, jadi harus bermain pelan-pelan aja. Buset. Kedua gold laner ya paling adu pok doang. Nungguin trio midnya menangin objektif. Gak cuman Marcel ini loh. Udah gitu cetian juga kan, ini secara pop damage-nya enak banget dari jauh. Wow, flicker Oke. Flicker seperti yang tadi udah langsung digunakan pula oleh Haboy. agak aneh ya ngelihat Leoni pakai hero yang kayak cuman jalan-jalan doang. Ya biasanya dia aktif banget kan soalnya. Aktif, bener. Kayak gerakannya semuanya ada ngepoke minimal gitu. Yap. Wow. Wow. Talent prediction. 3 untuk 3. imbang. Imbang. 3 gig, 3 tim liquid. Nah, Chevin emang lagi pakai skin asli juga kan. Yap. Skin asli Chevin ya. Ya, tapi buat Kyo dia lagi-lagi ya seperti biasa freeze laningnya. Coba buat menangin dulu. Biar tentunya Kenziski nggak berada di tempat yang aman untuk farming. Yap. Udah mulai bergerak ke arah top lane ya. Terlihat dengan sesaat lagi turtle yang akan segera muncul. Setup seperti apa yang akan diperlihatkan oleh keduanya. Karena Aran sebetulnya udah nginjak level 4 duluan nih. Oke. Sementara itu sekarang. Aran diganggu terus-terusan dan di area dari turtle-nya terlihat sudah ada pergerakan dari Kevin yang memulai bala untuk sekarang ada pertempuran kayak akan terjadi. Dan barusan Fury of the Phoenix yang lalu dikeluarkan pula. Dan mereka melakukan sebuah pertemuan di mana Penkin langsung terpisah dari Penkin sama malah menjadi korban first blood. Berhasil diamankan. Dan ini dia korban yang kedua double kill dari Maharaja Kevin. Wow, retribution plus double kill itu dia. Sebuah jawaban kenapa Fredrin sangat se-priority itu di first pick. Dan impact-nya ini bakal kerasa banget untuk early yang sudah mereka kantongi bro. Jangan lupa juga nih ada Alice, Yeah. tambah lagi ada Hylos. Tentu di sini akan membuat Kyo akan sangat unggul dari segi level karena ada experience tambahan dari turtle yang didapatkan dan membuat gap di antara gold lane ini nih. Kenzie yang harus farming lebih effort. Harus cari lagi nih mungkin dari lini mid lane, dari XP juga mungkin berjalan dengan dua lane seperti biasa. Cloud yang kali ini benar-benar harus menerima kenyataan kalau dia akan tertinggal perlahan dari segi goldnya. Udah lumayan berat juga ya dari tadi ini. Apalagi udah ada shield dari turtle-nya juga. Wop, tapi Baloyski. Oke. Cuman Kevin ada satu targeting langsung ke Aboy deh ya. Iya, dan langsung. Baloy cuek. Oh, dari tadi ya, dari tadi kalau kita lihat ya trio midnya emang sengaja kayaknya buat mengganggu Aboy ketika dia nggak punya kekuatan untuk bisa menghindari full dive composition dari tim Liquid ID, ya mereka pasti bakal target ke Aboy duluan. Yap. Sementara Drichel di mid masih cukup santai, tenang, relax, santuy. Santuy. Peace, love, and gaul. Waduh, Lengkap ya. lengkap tuh ya. Ketahuan umurnya. Tapi untuk pasif dari Celestial Rope tadi juga udah ke-trigger. Ya siapapun tadi yang disampaikan sama Bang Abe ya. Dari tim Liquid banyak banget yang bisa dive in untuk nge-trigger Celestial Rope dari Aboy. Ya, tadi menit pertama Leoni, menit ketiga Kevin. Siapa lagi next mungkin bisa di Aran, terlalu banyak sih ini. Lagi-lagi ya full dive composition soalnya. Cuma Kari doang nanti yang akan ada di belakang banget dan ngedeal damage dengan bebasnya. Iya, enak banget. User-user marksman gini di depanin 3 frontliner yang kuat banget juga. Dan kali ini turtle yang kedua sudah muncul. Akankah ada kontes yang dipaksa lagi oleh Geekfan? Yap, dan harusnya akan ada golden hour untuk kali ini. Tapi kita lihat aja akan seperti apa lagi Drichelnya. Berhasil langsung dilakukan. Turtle-nya menjadi milik Aran dan beberapa player tadi terjebak di dalam golden hour. Satu area mengkabar semuanya. Namun mendadak Baloynya pun menjadi korban. Bang untuk sekarang coba lihat. Ada pergerakan dari Kevin masih bisa selamat. Tapi Kenziski join ke dalam pertempuran. Tertangkap pasang Aran. Satu terakhirnya. Aran berhasil kabur. Aran akan berpindah depan. Dan Aran selamat.
Namun masih ada 3 player mengintip dari kejauhan dan Aran berhasil langsung didapatkan. Wah, tapi selain Aran ini Kevin adalah Fredrin dan Fredrin adalah Kevin loh. Dia ada di tengah-tengah, dia dipegangin tapi dia nggak tumbang. Udah menyatu banget emang ya. Dan tapi kejutan datang dari Kenziski dengan Blazing Duetnya tadi, timingnya pas banget. Ketika memang ada gebrakan dari Baloyski dengan adanya Golden Hour. Kayaknya harus lebih berhati-hati juga sih. Membuat sebuah mungkin barricade yang bagus banget agar Geek Farm-nya lebih gampang masuk ke area dari objektif. Tapi dari tim Liquid ID-nya juga agak sedikit sulit untuk dihentikan. Bagaimana superiority mereka dalam objektif. Kayak ambil alih Turtle, Aran yang dapat. Tim Liquid ID tetap untung di sini posisinya. Walaupun goldnya jadi ketahan ya. Gak yang bener-bener langsung snowballing banget, gak yang langsung ahead banget dari tim Liquid. Dengan 2 objektif seperti ini. Tinggi banget Kevin. 153 tadi. Iya itu, wah gue di tengah-tengah keramaian tadi kan. Dia 2 kali aja dia dalam keadaan genting kayak gitu selamatnya. Iya, sambil deg-degan itu. Sambil deg-degan itu. Itu tadi Baloy udah gak kenal teman, gak kenal lawan tuh. Siapa aja Siapapun dimasukin ya. Semua ini. Di foto. Oke, tapi setidaknya Geek udah mulai cari trade yang lumayan lah. Untuk mengejar atau mempersempit dari segi ketertinggalannya. Hadirnya Kenziski tadi di teamfight juga sangat-sangat berimpact. Untuk mencari lagi balasan dari segi point kill. Karena objektifnya kan gagal lagi ini mereka dapetin. Tapi efek tahu? Baloy? Baloy. What? Dipegangin ya. Maharaja Kevin tadi berhasil. Dipegangin. Ya, Udah timing dari Flicker tadi 3 detik soalnya pas tumbang. Rachel juga enak, udah tinggal sinarin aja dari belakang. Wah, Langsung beda ya. perfect turtle dong. Perfect Turtle karena tentunya gak ada Baloy. Mendingan gak usah team fight kayaknya dari Geek Fam. Kalau misalkan emang mereka paksain buat team fight yang ada Make It bakal tumbang di sana. Ada perbedaan 2 level. Ketemu. Oke, maka untuk sekarang mereka akan mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah dari Marcel kah? Enggak. Wah, di trigger lagi. King Maharaja Kevin. Notice Aboy dikit nih. Kecil Senrop dikejar, dihajar. Oke, dan sekarang ada sebuah pergerakan Fury of the Finish langsung dikeluarkan pula dan Kevin dia berhasil langsung dihilangkan dari sana cukup cepat. Di tempat yang berbeda, Leoni berusaha untuk bisa kabur, berusaha untuk bisa lari. Ada satu lagi Glorious Pathway dikeluarkan Leoninya sejauh ini masih bisa selamat, namun di bagian belakang ada Baloyski yang mengejar. Law and Order terlihat dipatok tapi Make It di dalam rumputan. Ada Kyo, Speedy Like Wheel diaktifkan, mencoba bisa mendapatkan ke arah beberapa player. What? Apa yang terjadi? Begitu gampangnya mereka bisa membalaskan keadaan double kill. Untuk Kyo. Ya, Kyo hadir dengan damage yang sudah mulai terasa dengan 2 item yang dia miliki. Pertukaran yang sangat worth tapi wow, Leoni. Oke. 1v1 situation, 1v1. Apa yang akan terjadi? Hey, Make It. Berhasil ditumbangkan oleh Kyo. Yap, itu berkat spellbomb juga pastinya ya untuk Kyo bisa bertahan Bang Abe. Udah pasti ya dari efek Festival of Blood juga. Buset, itu coba lihat. Leoni 160. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan Kyo, 160. Pelan-pelan Itu biasanya lagi aerobik kalau segitu ya. Ya tapi mungkin tadi ada pemaksaan teamfight dari Geek Farm ya. Overchase di bagian area jungle bawah. Ketika mereka terlalu dalam untuk pengejaran. Mereka nggak notice bahwa Kyo udah ready untuk teamfight. Mereka juga nggak ada Kenziski di sampingnya. Jadi untuk teamfight-nya hitungannya 4 lawan 5 di sana. Wah, dan sekarang ada 1.400 gold yang diungguli dari Kyo. Prof, ini menit 8 Trinity jadi nggak sih, Prof? Sebelum Masih jadi 9, sebelum 9 bisa nggak sih? Buat Kyo ya. Bisa-bisa aja dengan perbedaan 1.400 tadi. Wah, itu mah perang mulu udah ready. Perfect Turtle juga kan soalnya. Iya. Udah nih Trinity-nya selesai. Selesai. 8.33 atau 34 tadi. Langsung selesai dengan cepatnya. Iya deh dari Turtle 1 aja tadi udah ikut kan. Menyumbang pastinya dari segi damage-nya. Dan lagi-lagi kali ini harusnya akan menjadi sebuah objektif yang free tapi Baloyski mengintip saja. Yap, ada Glorious Pathway tadi dibentangkan. Sebuah pagar goib kayaknya ya. Udah dibuat sama Leoni tadi. Itu tadi ya, barricade yang sempat kita bilang. Kalau misalkan Leoni bisa memisahkan teamfight tapi udah dikejar. Flicker. Oke, Flicker. Oh, Make It. Make It. Tidak ingin menyia-nyiakan sebuah kesempatan. Apa yang akan terjadi? Fury of the Phoenix Rachel yang masih berhasil langsung kabur. Tapi Baloy depan berbeda. Wah. Ada Golden Hour tadi tidak kena karena siapapun dan mereka bersiap untuk bisa membalaskan keadaan. Apa yang akan dilakukan oleh tim Liquid? Tidak ada yang tumbang tapi mereka udah mendapatkan satu keuntungan. Baloy down. Ya walaupun Aran sedikit kejeduk gak masalah ya Ya. di team fight tadi. Cuman ya lagi-lagi di dive in. Wow. Oke, Kevin hadir ngegeprak cabut. Wah ngeri sih, ini terlalu kuat pastinya potensi untuk bisa in and out dari tim Liquid. Mereka pede banget bahkan damage dari turret
seolah tidak ada apa-apanya untuk mereka. Udah tadi ya tim Liquid ini cuma nge-trigger buat skirmish aja sih. Fight-fight kecil. Yang kayak pengen ngeluarin flickernya doang. Ultnya doang. Udah. Habis itu mereka bakal mundur. Dan Indian walaupun mereka nggak dapetin mid lane to red outer. Ya udah mereka bakal coba lagi, bakal balik lagi. Dan sekarang baru mereka dapetin nih bagian mid lane. Oke, sementara sekarang Baloi masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan mau tidak mau. Wow, what? Ada satu lagi pergerakan dari Aran mengejutkan kita semua. Dawn of Ruin mendadak. Connect karena beberapa player. Iya, Golden Hour juga tadi ke-trigger ya harusnya. Ya, Untuk Baloiski. Tapi Throne of Ruin yang terlalu berani pastinya. Walaupun masih belum ada teamfight lanjutan lagi yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Tapi kalian bisa lihat gimana 5.800 gold yang akan kembali bergulir. Karena untuk sekarang window seperti apa yang diperlukan oleh Geekfam. Wah, ini Geekfam bahkan baru ada sedikit ya Chelsea Rob dari Aboy. Diganggu lagi sama Leoni tadi. Dengan ada Glorious Pathway. Kayak dibikin mindsetnya biar Aboy tuh nggak berani buat ngedamage ke arah TLID. Ini kan jatuhnya kalau misalkan di dive sedikit udah bakal dikejar. ini masalahnya Prof ya Baloi. Kalau emang Golden Hour-nya nggak efektif, ini jatuhnya jadi happy hour Prof. Benar. Happy hour untuk tim Liquid ID. Pasti. Happy mereka nggak konek-konek itu Golden Hour-nya. Wah, happy Yang hour nih kita. Yang kejebak Kyo misalkan, tapi nggak ada damage. Iya. Kyo-nya selamat di dalam. Disikat Bu jadinya. Selesai Bu. Happy hour ya. Happy hour. Siang tuh biasanya jam 1. Iya, iya. Terus loh. Oke, 3 base turret sekarang udah terekspos dari Geekfam ya. Walaupun sebentar lagi juga akan menginjak menit 12 di mana All In Defense tidak akan kembali menjadi satu garda perlindungan pastinya. Tapi tim Liquid mereka bermain cukup disiplin. Mereka freeze minionnya biar mau nggak mau Geekfamnya keluar dari zona defensif mereka. Ya, tapi baru ada nih untuk corrosion-nya juga. Hati-hati mungkin untuk Leoni, Aran, dan Kevin. Karena perlahan-lahan damage yang diberikan sama Kenziski ini kalau misalkan nggak dibendung pasti bakal menyakitkan sekali walaupun dibasin sekarang. Nah itu dia Glorious Pathway yang dikeluarkan Baloi. Akankah bisa menciptakan dan itu dia ada Golden Hour yang memang sudah dikeluarkan. Connect karena 2 player dan meredam lagi serangan dari Liquid. Iya, tapi 2 yang kena nggak ada follow up lanjutan gitu loh dari Geekfam itu sendiri, Prof. Oh, bahaya sih kalau di follow up malah ya. Apalagi ada timing dari Lordnya, sekarang cuma tinggal adu pok doang kayaknya. Dan Geekfam seperti biasa ini dia mengambil resiko. Gak masalah Prof. Kalah 6.000 bukan menjadi sebuah jembatan untuk mereka. Dan sekarang waktunya untuk pemain dari Liquid akan membuat serangan balik yang akan mereka lakukan karena Leoni menjadi orang terdepan. Ada beberapa sorkin sepertinya yang masih belum ready. Dan Glorious Pathway udah langsung dikuatkan pula. Richard di bagian belakang. Fury udah pindah, udah langsung terlihat. Bahkan tadi ada Blazing Duet. Kenzinski berhasil mengantarkan beberapa damage. Tapi coba lihat barusan. Maraja Kevin dengan bisa jutaan cepetnya berhasil menghancurkan karena beberapa player. Dan Kenzinski masih ready. Tapi di bagian belakang Arannya mencoba untuk bisa menumpahkan karena dari Marcel. Tapi terlalu sulit Arannya one fit situation. Marcel masih bertahan. Kenzinski free. Bisa Aran mencoba untuk bisa menyelamatkan di sana. Aran selamat. Aran marah level 12 kayaknya ini. Dan seperti biasa mereka sama-sama makan nasi, Aran tidak makan nasi. Berbeda sendiri dan masih bisa survive. Dengan banyaknya full HP, Regan yang didapatkan. Dan kali ini mencoba untuk kembalikan keadaan Aran. Apakah ingin nge-buying time doang? Oke. Biar nanti Lordnya gak free di sini. Yap, Aran mencoba untuk nge-buying time menunggu kehadiran dari rekan-rekannya. Terlihat Golden Hour masuk ke dalam tubuh dari Leoni. Apa yang akan tercipta? Karena barusan Blazing Wave udah terlihat. Tapi Kyo-nya salto. Malah sekarang Lordnya berhasil diamankan oleh Kikito sendiri. Kyo-nya di bagian belakang mencoba untuk bisa mencari celah. Ada Blazing Wave. Richard selamat. Kyo mengejar. Tapi ternyata kali ini Kenji masih berhasil dengan PMI-nya menyelamatkan diri. Wah, nafas panjang untuk Geekfam kali ini. Gold yang tadi hampir menginjak 6.000. Ini udah menjadi sebuah keuntungan dan mereka mengejar. Dengan mendapatkan Lord plus 4 pemain dari tim Liquid. Geekfam, no risk, no King Phoenix. Sebuah title yang memang benar-benar kayak jadi kenyataan karena dengan perbedaan gold 6.000. Geekfam pegang Lordnya, mereka kontes team fight-nya. Dan sekarang mereka leading the wave. Mereka read the wave juga, mereka sekarang mencoba untuk membaca situasinya, membalikan keadaan. Kyo! Oh my god. Oke. Ada satu pick off Pak Pulung, tapi 1v1 solo kill. Solo kill. Kids yang tertangkap. Siapa sangka ada Kyo di situ? Saya tidak menyangka. Siapa yang menyangka? Ini kalau kata gue bukan naon Kyo nih, naon Kyo.
Bingung dia di situ. Siapa sangka, biasanya lagi defense itu Enggak. masuk. Enggak, itu Make It tanya deh nyari apa sih itu. Paling Make It jawab nyari cinta yang layak. Hah? Nyari kepastian. Gimana? Enggak, jauh banget Iya. Bang. Di sini. Gak ada yang nyangka pasti. Gak ada yang nyangka memang. Betul. Fight makin menarik. Goldnya tarik-tarikan Geek Farm 1600 gold. Dan sekarang kalau kita lihat dari Baloy juga udah punya Flask of the Oasis. Untuk tim fight panjang jangan lupa ya, ada Cloud dari Kenzie. 5 kill, 5 assist. Dan belum ada yang cancel Blazing Duetnya, jadi tentu akan sangat sulit sekali untuk bisa mendinai damage yang begitu masif diberikan dari Kenzie. Ya, ini kuncinya di Kenzie sih harusnya ya. Yang udah pasti akan bisa ngelumat 3 frontliner dari tim Liquid. Secara itemization juga udah catch up kan, udah punya Malefic Roar juga bahkan. Bukan Malefic Gun ternyata ya. Ya situasional kan? Mhm. Dia ngerasa ya ini lawannya 3 bener-bener Tebel. tebelnya luar biasa. Maka dia memilih untuk Malefic Roar dibandingkan dengan Malefic Gun. Ya. Emang situasional aja sih untuk pemilihan item. Dan sementara itu untuk Baloy juga udah ready untuk tim fight panjang. Aku lebih penasaran sama efek dari Thunderbelt-nya. Bolehkah kita lihat nanti dari Baloyski? Karena kita masih penasaran dengan jumlah dari Thunderbelt. Stacknya ya. Udah pasti buat nyari jalan-jalan dulu untuk Baloyski-nya. Sementara keadaan jadi seakan netral atau bahkan justru berangsur untuk Geek Fam. Karena mereka punya satu keuntungan yaitu adalah sebuah base turret di tengah yang sudah mereka hancurkan. Ya ini jadi bakal ngedorong terus ya dari Wave Minions. Yap. Pasti akan ada keuntungan juga. Dan lagi-lagi mau dipaksa skirmish kayaknya nih sama tim Geek Fam. Wah, Aran dipaksa nih Aran. Aran udah mulai bonyok sih harusnya. Udah nggak bisa lagi terlalu lama untuk menahan damage dari Kenziski yang punya Malefic Roar tadi. Ya berasa ya pasti ya pelan-pelan ya. Aha, nah ini dia. Ah, Buset. 42 itu dia. Udah mau ditabung ya, karena emang ini power utama dari Marcel. Karena klemernya dia, pas dia cekrek gitu kan. Uh-oh. Oke, tempat yang lain ada pertempuran dan itu dia golden hour-nya hanya connect ke dalam tubuh dari Leoni. Leoni yang sudah akan join ke dalam Wow. pertempuran. Sementara Kyo jatuh di flicker, udah langsung dikeluarkan pula. Ada Win of Nether udah langsung diperlihatkan. Sementara sekarang Kyo akan join ke dalam pertempuran, tapi marahnya Kevin udah langsung dihilangkan. Dan sekarang Aran menjadi tonggak terdepan, Leoninya tertinggal. Tapi masih ada Marcel mencoba untuk bisa menggagalkan kepulangan beberapa pemain dimiliki oleh Liquid. Kickpop membalas, kickpopnya mulai menunjukkan bagaimana taring yang mereka miliki. Tapi Marcelnya berhasil langsung dihilangkan dengan cukup cepat oleh Kyo. Aran berhasil menyelamatkan diri, Make It mencoba untuk bisa mengejar. Itu kudanya Liquid kali yang dipakai sama si Make It. Kenapa begitu? Itu Beda, udah nyari beda. kayak dipakai Iya. si Make It. Barbiel. Tapi cepet banget ya, pasti dari segi fight yang panjang tadi sampai Randy lagi untuk Barbielnya. Apakah akan dipaksa oleh tim Liquid? Buset dipaksa lagi nih. Leoni. What happened? Dan Kyo harus bodor ada satu lagi Winter Cloud. Wow. Kenzie. Dia ubah tadi ya mekanisme dari Wind of Nature, dia jual, dia beli Winter, sekarang dia beli Rose Gold Meteor, dia mau endgame. Harusnya endgame sih ini. Oke, sepertinya Geek sudah bersiap untuk bisa menunjukkan bagaimana cara memenangkan sebuah pertandingan. Oke, pastinya akan merebut kembali tahta The King Slayer. Tadi lihat Baloyski. Oke, Aran dia agak bakal kuat lagi menerima begitu banyak damage masuk dalam tubuhnya. Golden Hour langsung dikeluarkan tapi hanya menyisakan 2 player saja dari tim Liquid. Dan ini dia 5 player dimiliki oleh Kipa. Mereka bersiap untuk bisa mendapatkan langsung kemenangan di game yang pertama. Dan itu dia selesailah sudah game yang pertama. Sebuah kemenangan yang begitu ikonik dari Geek. Comeback yang terjadi. Kenziski hadir untuk langsung mengganti Winter Crown miliknya. Dan Kyo yang tertangkap menjadi akhir untuk tim Liquid di game yang pertama. Take a notes, Geek Farm mengalahkan tim Liquid dengan draft yang mereka banget. Draft yang Liquid banget, hero signature. Dan ini yang perlu diperhatikan lagi sama tim Liquid. Bahwa mereka udah dikasih karinya, Chushin-nya, Fredrin-nya, bahkan keluar Alice. Tapi itu juga sempat mention band kelima, ada Cloud yang sebenarnya potensial Ya. untuk bisa menghajar Fredrin terlebih dahulu. Wow, Memang- itu ekstra gitu loh. Jadi Betul, lagi, setuju. jadi tim lagi kalah juga ya kita support gitu ya. Betul. Iya. Jangan pas lagi menangnya doang. Iya menang doang. Menang ku sanjung, kalah ku dukung gitu Betul, kan. itu. Oke, tapi ini match point untuk Geek. Yap. Jadi tanpa berlama-lama lagi sekarang waktunya kita akan berangkat langsung menuju ke game yang kedua. Let's go. Let's go. Match point untuk Geek Fam. Satu kemenangan lagi yang mereka butuhkan untuk memecahkan kemenangan 4 beruntun yang lagi dipegang sama tim Liquid. Kalau tadi kita ngelihat dari Mike
pink checknya ya. Dingin katanya lagi di pucuk. Oh iya, pakein gua jaket dong. Betul. Itu menarik sih emang ya. Kayak mungkin ada beberapa hal baru, insight-insight baru juga yang kita saksikan. Seru ya? Sebelum mulai in-game gitu kan, obrolan apa sih emang mereka? Buat nyari mood biasanya kan. Iya. Nyari vibes lagi. Tapi ya sebenarnya kalau kita ngelihat dari apa yang akan dibawakan setup ya di netral objektif akan lebih kuat siapa nih Bang Abe? Wah, kalau misalkan untuk menit 2 awal kayaknya Geekfam lebih unggul karena mereka bawa Freya. Master Assassin bahkan. Galak. Ini mau ngegalakin laning juga boleh buat Kenziski. Yep. Leoni mundur dulu. Tapi masih aman sih, Leoni nggak ke-trigger juga untuk revitalize-nya Pak. Jadi kayaknya nggak yang harus gimana-gimana nanti di menit yang kedua. Tapi sesuai ekspektasi juga ya, Kenzie bakal mencoba untuk main lebih adu poke juga. Karena membawa Master Assassin, sayang banget kalau misalkan nggak dimaksimalkan. Iya. Dengan kayak Kenziski udah berhasil untuk bisa ngasih pressure juga terhadap Kyo. Setup nantinya akan seperti apa yang akan terlihat. Bisakah Kenziski-nya join the fight? Karena dia bawanya Vengeance juga nih kebetulan. Ya nanti mungkin gangguannya bakal ada di Richel ya. Oke. Percobaan aja. Seperti biasa, menit 1:40. Nah hati-hati nih Vengeance gini kadang suka nggak kerasa tapi Lo iya. Oke tapi Kyo ditabrak. Buset, langsung saja. Ditabrak Purify. oleh 2 player sekaligus, tapi Purify sudah terpop up. Yap. Wah, emang di enable ya biar Freya-nya datang gitu. Dengan cara cut wave minion. Oke. Dan Aboy mau tidak mau seperti di game yang pertama. Pop up flicker terlebih dahulu. Ya nggak masalah sih. Walah, masuk rumput deh. Oke, dan sekarang ada real one manipulation dari seperti yang sudah diperlihatkan. Tapi Kevin malah menjadi korban lewat aksi yang mereka lakukan sendiri. Menjadi sebuah keterpurukan ataupun kerugian untuk Liquid. Yap, itu bukan cuma sekedar setup yang dimenangkan ya, tapi lihat Aran, Richel, Leoni masih mau kan? Oke, apa yang akan terjadi? Karena sekarang pertempuran yang masih terjadi di area terhadap mereka. Mencoba untuk bisa memberikan gangguan, tapi malah membuat kerugian malah makin besar. Dan sekarang Arannya pulang, Richelnya masih bisa bertahan, tapi tidak untuk waktu yang lama. Apakah tim Liquid akhirnya mencoba untuk Norris launching Phoenix nih? Waduh. Ya akhirnya dia yang mencoba untuk resiko tersebut Bang. Wah tapi risknya terlalu riskan ini karena kan gak ada pemegang retribution juga. Iya. Kalaupun emang mereka mengincar untuk team fight, kayaknya tadi belum siap sih buat Leoninya juga anyway. Dan My Kids ready banget tanpa gangguan. Tapi ada satu momentum yang mungkin aku mau highlight. Tidal Strike dengan adanya flicker tadi Baloy. Yang langsung membuat Kevin kayak out of position. Padahal dia emang lagi coba buat ganking duluan kan. Yep. Baloy skill lagi-lagi. Berbuat ulah. Dan sekarang karena udah punya Tsunami Slam, dia mencoba untuk mencari target. Apalagi kan ada 2 Purify. Richel udah Purify, Kyo. Saat lagi mungkin akan ready Purify-nya. Tapi mungkin Richel yang bakal ditarget secepat mungkin nih. Iya, yang mengganggu pastinya di team fight ya untuk early game-nya. Tapi apakah sebuah kunci untuk membuka tim Liquid nih udah mulai ditemukan? Matiin aja hero powernya Leoni. Woi, oke, dibanting, selesai. Apakah yang akan terjadi karena Leoni tidak bisa kabur? Gak sempet ya, tadi Iya. AOG-nya hanya bayang-bayang saja. Kena chain CC soalnya ya. Iya, gak banyak gerak. banget tuh. Tiba-tiba ditarik lah, mungkin di mini stun juga. Jangan lupa abis Tsunami Slam bisa di Tidal Strike juga. Ini Liquid menggunakan Lucas waktu itu kalau nggak salah pas di saat melawan Liquid. Lawan Navi. Melawan Navi kan ya, Prof? Iya, lawan Navi. Lawan Navi kan ya. Awalnya juga dihancur-hancurin banget waktu itu tuh. Iya. Kita lihatnya hari ini akan terulang atau ya emang hancur aja. Karena balik lagi ya dari secara draft, itu emang Geek lebih mengunggulkan di early game-nya. Dan ada Unleash the Beast dari Kevin. Sebelum Turtle, dia mengeluarkan Unleash the Beast. Berarti apakah Turtle-nya bakal dilepaskan begitu saja? Wah kayaknya juga dari setupnya Hey, wow. sakit banget. What? Lucasku itu. Wah, Marcel hadir dengan targeting dengan damage yang cukup besar juga. Bermodalkan War Axe. Oh tapi di top lane Oke, dan Kenzie. sekarang akan ada sebuah pertempuran lagi. Hey! Wow. Kenzie masih berhasil tadi menyelamatkan diri sedikit lagi. Waduh. Di pinggir dari Avatro Guardian, namun sekarang Kyo-nya harus mundur kembali di mana Leoninya masih dihubungi dengan adanya Kenzie di bagian belakang, bahkan Baloy melihat dari kejauhan. Dan Naboy bersiap membackup. Waduh, agak kaget tadi ya masuk berdua juga ke dalam rerumputan. Makanya, mungkin mau ngecek aja kali ya masih ada atau enggak. Takutnya pressure-nya nggak lepas. Dan benar pressure-nya nggak lepas dari Geek Fam. Mereka mendapatkan satu lagi Turtle Turret juga dikejar Kevin. Waduh, sakit banget. Wah itu kudanya maju ya. Wop. Nah ini dia Baloy style.
Seperti biasa, pengguna Purify pasti langsung di Tsunami Slam terus-terusan biar ngasih pressure. Biar nantinya pengguna Purify-nya jadi nggak bebas untuk laning atau bahkan team fight. Karena Ya. overthinking, gak ada battle spell. Pancing aja ya. Pancing terus. Ya walaupun memang bukan niatnya cari point kill tapi trigger aja dari segi resource Purify yang akan menjadi informasi. Karena pastinya untuk Tsunami Slam cooldown-nya akan lebih cepat dibanding Purify. Sementara itu di arah bottom lane, pressure yang lagi-lagi coba untuk ditekan oleh Marcel tapi whoop. Ya ini dia serangan balasan kah yang akan langsung dilakukan oleh tim Liquid, tapi sepertinya Aboy Selamat. masih berhasil selamat dan akan ada serangan balasan yang akan dilakukan oleh pemain dari Geek dan ini dia pertempuran kembali terjadi di area mid. Revitalize udah langsung dibuka dan tidak memberikan impact apapun, selesai. Outer turret mid berhasil dilumpuhkan dan sekarang mereka akan masuk ke dalam area dari purple buff yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Liquid, tapi sekarang dikuasain oleh Geek. Wah ini dua di-invade semua dari segi jungle-jungle-nya juga dan bahkan tidak ada point kill yang dikasih ke tim Liquid selama 6 menit ini. 7-0, Geek Fam benar-benar bangkit. Dan mereka unggul 5.000 gold. Ini keunggulan yang sangat-sangat masif sekali. Dan bahkan untuk mengimbanginya, lihat. Ini baru Drichel, di bawahnya tetap ada Maikits yang bahkan goldnya tuh gak beda jauh. Iya, ini Geek pengen keluar dari peringkat Digas 7-nya, tapi digas lagi, dibanting lagi. Dan Kevin hanya menjadi korban banget sekarang Leoni. Wow, menjadi sebuah hal yang sangat-sangat cepat diselesaikan oleh pemain-pemain dari Geek. Dan ini dia Geek. Mereka menggila, tapi Balois kira shutdown pun tercipta 2 player. Berhasil diambil. Yap, 2 player yang diambil tapi lihat menit 7. Holy defense di top lane udah ke-trigger. Itu dia ya, ditambah dengan perfect turtle yang masih terbuka potensinya bagi Geek Fam. Karena bisa di-burst langsung. Geek Fam benar-benar gak kasih nafas untuk tim Liquid. Mereka tahu power spike dari Kari memang menyebalkan. Karena mereka pernah berhadapan dengan Kari yang bahkan item keduanya Wind of Nature, Keora. Dari Onyx. Dan sekarang mereka ingin menutup potensi tersebut ketika berhadapan dengan Kyo. Ini mana Kyo memilih Golden Staff sebagai item keduanya. Tetap bisa di-dive oleh Geek Fam. Wow. Wow, perfect turtle ya. Dan seperti biasa yang kita lihat, tim Liquid kan lagi win streak banget nih dengan 4 match-nya. Dan itu pasti ngebuat dari tim-tim lain tuh lebih look up ke mereka loh. Pasti, Dicari pasti. celahnya. Ya early game-nya kah. Yes. Dan ternyata emang bener dimatiin early game-nya. Kayak tim Liquid ID jadi nggak bisa buat ngelakuin spike buat terutama the Kyo-nya. Tertekan sekali. Dan seperti biasa Purify nggak ada yang aman ketika Baloy menggunakan Kalea. Karena yang ditarget selalu pengguna Purify-nya. Iya. Ya mungkin kalau ketemu Kevin itu bonus jadinya ya. Jadi nggak masalah ya kayak ini Nggak masalah. ada Purify gak? Ada, ya udah Iya. coba aja. Itu cobaan lagi kah mungkin karena udah mulai masuk ke area mid lane. Tapi kayaknya tim Liquid ID ingin melakukan defense terlebih dahulu saja. Nggak mau nge-react apa yang dilakukan oleh Geek Fam dengan perbedaan gold sejauh ini. Wah ini jauh banget sih, apalagi Baloiskinya udah punya fleeting sekarang. Wow, apa yang akan terjadi karena satu bantingan. Langsung dibalaskan saja oleh pemain-pemain dari tim Liquid di mana sekarang. Kyo masih mencari celah untuk bisa mengatakan satu damage yang dimiliki. Dengan ada Spirit Liquid, tapi coba lihat. Dari Kenzie jauh apa lagi karena depan dengan memberikan damage yang begitu mengerikan. Bahkan sekarang mega kill berhasil diambil oleh Aboy dan sekarang satu area mid terbuka lebar. Wah ini bakal langsung dipukul mundur lagi pemain-pemain dari tim Liquid. Apakah ini akan menjadi upaya endgame? Menit berapa nih? Menit berapa nih? Sabar dulu gak sih? Tapi apa yang terjadi? Mereka membabat habis. Wow! 858. 858! Geek Fam memecahkan rekor lagi. Walaupun mereka yang pernah dipecundangi oleh Onyx dengan 9 menit saja. 11 menit 07 sekarang 8. Gak nyampe 9 menit. Yes. 858 Geek Fam. Dengan game tercepat di musim ini. The King Slayer is back. Geek Fam, Langsung. 8 menit 56 detik. Membuat Wow. akhirnya 100% match rate yang dimiliki oleh tim Liquid terpecahkan dengan begitu menyakitkan. Another stories guys. Another record dari Geek Fam. Dan Geek Fam tidak hanya memecahkan game tercepat tapi juga 2-0 melawan tim Liquid. Ya akhirnya 4 win streaknya pecah. Yang lagi panas-panasnya di puncak klasemen. Kevin, buka dulu jaketnya King Kevin. Karena sepertinya sudah mulai panas, gak dingin lagi sekarang. Ya, Tergeser pelan-pelan. apakah kuncinya juga adalah di hero-nya Leoni? Leoni gak kelihatan banget di Gak tampil. match ini. Ya. Tanpa chip dan juga glue. Dan ditambah lagi Baxia Fredry-nya juga di ban.